Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang atribut table. Jadi di dalam ArcGIS, data atribut ini berasal dari atribut table dari sebuah layer. Atribut table ini sendiri berisi informasi lengkap dari suatu data spasial. Jadi nanti di setiap layersnya itu pasti terdapat atribut table atau ada data atributnya. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuka atribut tabelnya. Jadi pastikan filenya itu terkonekkan dulu ya, sudah dikonekkan dulu. Di sini saya punya SHP dari kecamatan yang ada di Lumajang. Saya pilih kecamatan, misal kecamatan Tekung ya. Kita geser ke layar. Ini sudah muncul. Nah, di sini kita bisa buka atribut tabelnya. Klik ini, lalu klik kanan. Open atribut table. Di sini akan terlihat ya teman-teman. Ini ada konten-konten atau isi dari atribut tabelnya. Di sini ada jenis shape-nya dan di sini ada data dari setiap desanya di Kecamatan Tekung ini. Jadi di sini hampir sama ya seperti Excel, jadi ada tabel dan kolom. Ini tuh kontennya atau isinya ini tuh bisa kita edit atau bisa kita sesuaikan, bisa kita tambah juga dengan data kita sendiri. Misalkan saya akan mempraktekkan untuk menambah gitu ya, menambah kolomnya. Kita bisa dengan cara ini, lalu add field, lalu di sini kita beri nama dari kolomnya. Misalkan nih, penduduk. Di sini untuk nama kolomnya jangan terlalu panjang, karena nanti tulisannya juga akan terpotong ya teman-teman. Lalu di sini ada tipe. Tipenya ini ada 6 tipe ya. Dari bawah, date bisa berarti tanggal atau waktu. Text itu tulisan biasa. Dan ini ada double, float, long integer, dan short integer. Dan keempat ini, apa sih bedanya? Jadi, ini. Jadi, untuk short integer itu mulai dari angka minus 32.000 sampai plus 32.000. Berarti ini angka puluhan. Lalu ada long integer, yaitu dari minus 2 miliar sampai plus 2 miliar. Jadi ini long integer itu angka yang lebih besar ya, sampai miliaran. Dan ini untuk float dan double ini untuk pecahan atau desimal seperti itu. Kita balik lagi. Dan ini untuk penduduk, karena jumlah penduduknya juga nggak terlalu banyak, kita bisa pilih tipenya yang short integer saja. Untuk precision, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kita klik OK. Nah, ini sudah keluar ya. Kolomnya udah keluar, kolom baru. Ini bisa kita isi. Cara ngisinya itu dengan cara kita aktifkan editornya dulu dengan cara start editing. Lalu kita bisa tambahkan atau tuliskan angkanya, kita masukkan misalkan 40, 20.000. 20.000. Lalu misalkan di sini ada 12.000,
Seperti ini. Kita bisa isikan semua secara manual ya. Jadi ini adalah cara secara manualnya. Jadi field ini ya, kolomnya ini itu bisa dihapus. Bisa dihapus. Kita matikan dulu. Save edit, baru stop edit. Lalu di kolomnya ini kita klik kanan. Lalu di sini ada pilihan delete field. Misalkan kalau di delete ya, di delete, jadi nanti ketika sudah di delete, ini nanti delete-nya secara permanen, tidak bisa dikembalikan lagi atau dipanggil kembali, tidak bisa di undo lagi ya. Nah, jadi saya undo dulu. Ini juga bisa di nonaktifkan. Caranya sama, klik kanan, lalu di sini ada bisa di turn file off, bisa dimatikan, jadi nanti dia hilang, jadi dimatikan, lalu bisa dihidupkan kembali di ini, turn all fields on. Jadi ini balik lagi ya, ada lagi. Kalau misalkan nih dihapus, coba ya dihapus, yes, ini. Jadi dia nggak bakal bisa balik lagi atau kembali lagi. Misalkan ya, kalau kita pengen menambahkan konten atau isinya itu banyak gitu, misal sampai ribuan, sampai ratusan, kan kita nggak mungkin untuk menambahkan secara manual satu-satu seperti ini. Kita bisa menggunakan bantuan Excel ya. Kita coba buka Excel-nya dulu. Jadi di sini kita bisa menambahkan data lewat Excel ini. Caranya kita harus menuliskan kolomnya itu sama. Misalkan desa ini ya, ini harus sama. Besar kecilnya, namanya. Karena ini digunakan sebagai acuan. Huruf besar ya, biar sama. Desa misalkan. Ini langsung bisa kita kopikan lewat ini. Seperti ini bisa kita kopikan. Setelah sudah selesai, kita masukkan desanya, nama desanya. Ini harus sama ya di atas ini, karena ini sebagai acuan. Ketika kita menggabungkan data dari Excel ini ke data yang ada di attribute table-nya ini. Oke, kita bisa langsung tambahkan. Di sini saya sudah punya data. Ini data ternak ya, data ternak. Kita bisa menyimpan data ini dengan cara file. Di sini seperti biasanya. Lalu di sini bisa kita beri nama filenya. Lalu save as type-nya kita bisa simpan dengan tipe Excel 9723 workbook. Disimpan menggunakan tipe ini tuh untuk menghindari error ya. Save. Seperti biasa. Lalu kita bisa kembali lagi ke GIS-nya ini. Setelah tadi kita membuat data di Excel,
dan kemudian kita sudah simpan, lalu kita bisa menggabungkan data tersebut yang dari Excel, itu bisa digabungkan atau dijoinkan menjadi satu di attribute table. Jadi nanti kita akan tambahkan data tadi atau informasi tadi di sini. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita klik pada layer, lalu kita klik kanan, lalu join and delete. Kita klik join, lalu di sini kita akan menambahkan, yaitu ada 3 langkah, yaitu yang pertama, kita pilih field yang tadi menjadi acuan, yaitu tadi kan kita sudah menyamakan nama kolomnya, yaitu desa. Ini sebagai acuan, jadi harus sama antara data yang ada di Excel dan data yang ada di attribute table ini. Lalu yang kedua, kita pilih datanya, yaitu ini ya, data ternak ini, lalu kita add, lalu di sini kita pilih sheet 1 karena tadi kita membuatnya di sheet 1, lalu kita add lagi. Jika sudah seperti ini, jika semuanya sudah masuk, lalu bisa kita oke. Setelah itu, berarti ini sudah tergabungkan menjadi satu di attribute table. Kita bisa cek, kita buka attribute table-nya. Ini berarti sudah tergabungkan ya. Data yang tadi sudah berhasil kita gabungkan. Tapi data yang ada di sini itu sifatnya hanya sementara ya. Maksudnya ini belum berupa data permanen. Jadi tadi itu hanya digabungkan saja. Agar menjadi permanen, kita bisa lakukan permanen maksudnya agar tergabung jadi satu dan permanen bisa disimpan. Kita tadi klik kanan, lalu kita klik data, lalu kita ekspor datanya. Seperti ini. Kita bisa pilih di mana kita akan menyimpannya. Saya pilih di sini, lalu namanya juga bisa kita rubah. Data ternak tekun sel seperti ini, tipenya juga berupa shapefile. Lalu kita save. Lalu setelah itu kita oke. Ini kita bisa menambahkannya ke layer yang sekarang, yes. Ini jadi dia sudah secara permanen tergabung atribut tabelnya. Ini. Jadi dia sudah secara permanen. Di sini desanya ini ada desa 1. Tadi kan kita juga buat di kolom Excel-nya ada nama desanya dan juga data ternaknya. Lalu kalau muncul di sini tuh tidak bisa, dia akan tidak bisa dengan nama yang sama seperti itu. Jadi di sini karena tadi sudah ada nama desa, berarti di sini dia akan membedakan yaitu dengan desa 1, otomatis akan berubah seperti itu. Setelah kita sudah berhasil menggabungkan atribut tabelnya, kita bisa memvisualisasikan data dari atribut tabel tadi. Di sini divisualisasikan atau disimbolkan dengan cara yaitu ini bisa kita remove saja. Jadi ini kan ada data yang baru ya, data yang sudah kita ekspor tadi. Caranya untuk memvisualisasikan yaitu klik ini, lalu klik kanan, lalu di properties, lalu kita pilih simbology, lalu categories,
ini. Di sini ada value field. Di sini adalah data mana yang kita akan munculkan warna atau simbolnya. Misal kita pilih ini, ternak sapi ya. Lalu kita add all values. Ini akan muncul semuanya. Jumlah per desanya. Ini kita matikan saja. Di sini kita juga bisa pilih warna. Misal warnanya akan saya ganti menjadi ini. Seperti ini. Lalu jika sudah kita bisa klik OK. Di sini dia akan berubah, yaitu datanya ini sesuai warna. Jadi warna ini abu-abu akan ini datanya akan terlihat dan semuanya juga sama. Lalu kita juga bisa memunculkan keterangan atau label. Caranya yaitu sama seperti tadi, properties. Lalu di sini dananya kita klik label. Setelah muncul label pilihan label tadi, lalu di sini kita memilih label mana yang akan kita munculkan. Saya pilih desanya agar keterangan desanya itu muncul. Lalu jangan lupa untuk dicentang ini. Lalu kita bisa mengubah fontnya, ukuran fontnya juga bisa dirubah. Kita pilih 10. Lalu di sini kita klik OK. Di sini akan keluar label atau keterangan nama-nama desanya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Mulai dari awal kita sudah mengedit atribut table secara manual dan juga memasukkan data melalui Excel. Lalu kita juga sudah menggabungkan atau menjoinkan data dari Excel, lalu yang terakhir kita juga sudah memvisualisasikan data yang kita punya tadi. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.